Xiao Jianjian, kenapa kamu di sini? Ada apa kamu? Ini toilet pria. Kamu ini. Kamu cari aku? Apakah kamu terlalu banyak minum? Apakah kamu datang cari aku? Apa yang kamu lakukan? Aku tahu kamu tidak tahan meninggalkanku. Kamu salah orang. Aku bukan Xiao Jianjia Mu. Bangun. Cepat bangun. Bangun. Kenapa kamu muntah ke pakaianku? Apa yang kamu lakukan? Jutao. Di sini. Tolong bantu aku. Aku tidak terlalu banyak minum. Ya ampun, apa situasi ini? Jangan bergerak. Bukannya kamu pergi ke toilet? Kenapa kamu bawa orang yang masih hidup kembali? Singkat cerita, aku sudah kenal dia sebelumnya. Dia terlalu banyak minum. Lihat apa yang dia lakukan pada celanaku. Oh Tuhan, Apa yang kamu lakukan? Apakah dia cantik? Aku juga cukup cantik kan? Lalu kenapa kamu harus cari dia? Oke, iya. Kamu yang sakit. Oke. Hei. Kalian berdua berciuman? Dia muntah dan dia cium aku. Kalau aku cantik, kenapa kamu harus pergi cari dia? Oke. Berhenti ngomong dulu. Diam. Kenapa kamu begitu galak? Dasar bajingan. Aku mau putus sama kamu. Aku merasa sangat dirugikan. Oke. Aku masih cinta kamu, tapi kamu peluk orang lain. Kak Dang, ceritanya pasti dalam banget kan? Apa hubungannya dengan aku? Aku bahkan tidak kenal dia. Dengar, berhenti menyangkal. Tadi kamu bilang kamu kenal dia, sekarang kamu bilang tidak? Kak, dia terlalu banyak minum. Dia salah orang. Orang yang dia bicarakan bukan aku. Biar aku lihat dia. Cantik sekali. Kak, seleramu cukup bagus. Kalau kamu suka cewek cantik ini, kamu cepat saja bawa dia pulang. Orang yang sedang mati begini, kamu yang paling cocok. Aku tidak mau dia. Aku tahu kamu suka yang seperti ini. Tidak heran dengan Jian Hui. 2 kali cerai lalu 2 kali nikah lagi. Jaga omonganmu. Apa hubungannya orang yang berbaring di sini dengan aku? Biar aku kasih tahu kamu. Dia sudah minum terlalu banyak. Kamu harus pikirkan bagaimana cara menangani dia. Apalagi yang bisa kulakukan? Sudah semua kulakukan. Kemarilah, nak. Nona ini sudah kebanyakan minum. Ini tasnya. Ini ponselnya. Jaga dia. Dia bukan teman kalian? Bagaimana bisa kau? Aku tak kenal mereka berdua. Kalau begitu, kau juga tak boleh pergi. Bajingan. Dia mengutukmu. Bajingan. Nona, dia mengutukmu. Aku mengutukmu. Aku mengutukmu, Mau Xiaon. Pasti matamu buta, sampai suka pada Zheng Jian. Bos, sudah pulang? Sini, kemarilah. Bantu aku. Geser meja ini. Siapa dia? Pakai tenaga. Itu temannya. Taruh dia di sini. Teman apa? Oke, kau bisa pulang sekarang. Dia mabuk berat. Temanmu ini, entah kapan dia akan bangun. Haruskah kita lanjut minum? Jangan rusak mejaku. Mau minum beberapa gelas? Aku. Boleh ganti baju dulu? Tak baunya? Di mana aku cari baju untukmu? Kau punya banyak karyawan, termasuk koki itu. Tak ada baju cadangan? Itu. Koki itu kadang gantung bajunya di sana. Kau bisa pakai itu. Buatkan secangkir teh untuknya. Hei, ini tugasmu. Dengar, inilah sebabnya orang bilang harus pilih teman dengan benar.
Dia mabuk berat, ya ampun. Aku tak mau baju itu lagi. Buang saja. Oke, buang. Apa yang kau tertawakan? Kau sungguh mirip Koki pakai baju itu. Kusuruh kasih dia air. Sudah? Sudah kubuatkan teh madu untukmu. Kasih sendiri. Kalau kau bisa kasih dia. Hei. Bangun dan minum air. Minum air. Bajingan, diam. Apa ini? Kalau tak mau, jangan minum. Jujur, apa hubungan kalian berdua? Hubungan apa? Cuma yang muntah dan yang dimuntahi. Tidak mungkin. Melihatnya hari ini. Kenapa aku merasa waktu kepulangan es Hans Han kurang tepat? Kau belum minum sudah ngomong kosong. Kau mau minum? Tentu saja. Kalau begitu ambillah. Aku akan angkat telepon ini. Ada segala macam minuman di dalam. Ambil yang mau kau minum. Oke, aku akan ke sana sekarang. Tunggu aku. Kamu mau kemana? Aku mau main poker. Mereka sudah menungguku. Kenapa kamu jadi tidak bertanggung jawab? Aku tidak bertanggung jawab bagaimana? Masih ada orang yang terbaring. Aku tidak membawa orang setengah mati ini pulang. Setelah kamu pergi, jangan lupa bantu aku mengunci pintu. Apakah pantas meninggalkan laki-laki dan perempuan seperti itu? Hei, ada bir, mau minum? Minum saja. Minumlah sedikit. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya ampun. Kemudian, kita semua minum terlalu banyak. Semakin kita mengikuti zaman, semakin banyak kita minum. Dan tidak ada satupun dari kita yang berkontribusi apa-apa. Bangun. Preman dan gubernur saling bertukar nomor telepon. Dari The Great Gatsby, bintang film, sutradara Broadway, pelindung moralitas, pelajar SMA yang keluar, dan bahkan keturunan Beethoven yang meragukan. Tidak, mereka sudah pergi. Tolong, aku tahu dia pasti ingin berada di sana, dia pasti. Biarkan aku bicara dengannya. Biarkan aku bicara dengannya. Kamu ingin menghubunginya?
Syukurlah aku sudah memperkirakan ini. Tanganku. 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 Tempat apa ini? Oh, kamu sudah bangun? Kenapa kamu? Kamu preman. Kamu ngapain? Kamu tanganmu di mana? Preman apa? Siapa yang kamu sebut preman? Aku menyebutmu preman. Kamu tadi taruh tangan di mana? Kamu pingsan karena minum kemarin? Kamu tidak tahu? Ini toko temanku. Kami menampungmu karena baik hati. Kalau tidak, kamu pasti tidur di jalanan. Toko temanmu? Kamu siapa? Kenapa pakai baju ini? Kamu koki hotel? Siapa koki hotel? Kamu muntah di bajuku kemarin, jadi aku harus ganti. Aku muntah? Dan bahkan muntah ke seluruh tubuhmu? Berarti kamu bisa mengambil keuntungan dari kelemahanku. Siapa yang mengambil keuntungan dari kelemahanmu? Tangan? Kamu mau sentuh apa? Kamu tidur dan hampir jatuh ke lantai. Aku cukup baik membantumu, sekarang kamu menggonggong padaku. Kamu memang pandai mengarang cerita. Aku hampir jatuh dan kamu kebetulan lewat dan mengangkatku? Kamu pikir kamu siapa? Kecantikan? Kamu punya apa sih? Siapa yang kamu sebut dada rata? Tidak. Masuk apa? Aku tidak menyebutmu dada rata. Lalu masuk apa? Katakan. Kamu tidak masuk akal. Siapa yang tidak masuk akal? Baiklah, kamu sudah sadar. Sekarang kamu bisa pergi. Kembali ke sini, kamu tidak bisa memanfaatkan aku lalu pergi. Aku akan telepon 110. Mau lapor polisi? Aku juga mau lapor polisi. Kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi malam? Apa yang kamu lakukan? Kamu mabuk. Setelah muntah, kamu dongku kebok dan menciumku. Jijik. Setelah muntah, aku memaksakan ciuman padamu. Kita bahkan berciuman. Kamu preman brengsek. Kamu menyentuhku bahkan menciumku. Kamu memanfaatkanku dan sekarang menghinaku. Bajingan, preman brengsek. Tunggu saja. Aku telepon polisi. Aku akan panggil polisi ke sini. Biar polisi yang urus siapa yang mencium siapa. Cepat laporkan, laporkan. Kamu diam di situ. Cepat laporkan. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Laporkan. Laporkan. Mana tas aku? Baik, oke. Tunggu sampai polisi datang lihat caramu bertingkah. Lihat saja bagaimana polisi menanganimu. Ini polisi. Ada preman di sini. Halo Pak, bagaimana saya memanggil Bapak? Nama saya Dai, bisa panggil saya Direktur Dai. Halo Direktur Dai, saya tidak tahu Bapak masih muda sekali. Terima kasih. Saya sudah baca CV Anda. Nilai Anda tidak tinggi. Lagi pula, Anda tidak bertahan lebih dari setahun dimanapun. Jadi, Anda sebenarnya tidak punya banyak keunggulan. Jangan lihat ini dulu. Walaupun CV saya menyebutkan saya jual mobil, alat, balon, dan minuman. Begitu Anda paham kualitas, bakat, dan kemampuan saya, Anda akan melihat saya dengan cara baru. Bukan itu maksud saya, Direktur Dai. Ada pepatah lama. Gunung tidak mulia karena tingginya, tapi karena ada dewa di dalamnya. Laut tidak hebat karena dalamnya. Apalagi, nama On the Road to Happiness sangat terkenal di industri ini. Saya hanya ingin datang ke sini untuk belajar. Tapi pengalaman Anda tidak ada hubungannya dengan yang perusahaan kami lakukan. Dari mana kepercayaan diri Anda datang? Tentang traveling, saya tidak punya banyak pengalaman. Tapi saya pikir traveling adalah jenis produk. Saya sangat pintar, tidak ada yang tidak bisa saya jual. Plus, saya tidak pilih-pilih soal gaji atau posisi. Perusahaan kami tidak menyediakan makan dan sewa. Rumah ini sudah saya sewa. Magang akan dapat gaji terendah, tidak ada kenaikan, tunjangan, atau bonus. Saya tidak peduli. Sekarang senang? Membalas budi dengan dendam. Saya mengambil tindakan pencegahan. Saya punya hak. Sentuh apa? Sentuh apa? Kamu terlalu narsis? Apa semua wanita di dunia mati sampai aku harus menyentuhmu? Kamu benar-benar sampah terburuk di antara semua sampah di dunia. Aku pasti punya 8 kehidupan abadi sial untuk bisa ketemu kamu lagi dan lagi. Aku kasih tahu.
Kamu masuk daftar hitamku. Aku nggak mau lihat kamu lagi seumur hidupku. Nona, Bukannya dia udah jelasin semuanya di dalam? Iya kan? Kamu nggak perlu kayak gini, perlakukan dia kayak musuh. kamu benar. Aku nggak mau dia jadi penyelamat atau musuhku. Jadi aku perlakukan dia kayak orang asing. Kalau kamu nggak sebut, aku udah lupa. Ini $1.000 yang kamu kasih aku waktu lalu. Aku kembalikan. Jangan pikir cuma dengan kasih aku uang, kamu jadi pria Shanghai yang baik. Nggak ada gunanya. Nona, pintunya di sini. Sana. Yang mana? Orang murahan ada di mana-mana, tapi kayaknya di sini banyak banget. Nona muda ini. Dia bilang kamu murahan. Termasuk kamu juga. Yuan Hao. Aku nggak nyangka. Kamu bisa nemuin orang kayak gitu dari padang rumput. Kalau bukan karena kamu baik hati, aku nggak bakal kasih dia uang. Lihat kamu. IQ kamu tinggi tapi Eki. Aku beneran nggak ngerti. Sopir taksi. Tolong antar aku ke kantor. Kamu mau kerja? Jangan pergi. Aku cariin tempat buat kamu. Mandi dan cuci kaki. Buang sial yang nempel. Kalau mau kerja, ya kerja. Kalau mau istirahat, ya istirahat. Aku cuma karyawan kecil dan udah telat kerja. Enggak, tapi kamu masih perlu ganti baju. Lihat kamu, kayak koki aku. Udah telat. Ada baju di kantorku. Oke, aku dengerin kamu. Guru Yuan. Dokter Mao, maaf banget, aku telat hari ini. Tunggu seharian? Nggak. Cepat masuk. Aku minta maaf. Aku yang harus minta maaf. Aku nggak jelasin soal baju dengan jelas. Kalau mau disalahin, harusnya aku. Aku juga pergi tanpa bilang dulu. Aku juga nggak bawa kwitansinya. Gak apa-apa. Lupakan aja. Nggak bisa gitu. Baju itu buat kamu. Ujung-ujungnya diambil orang. Aku ngerasa bersalah. Jangan khawatir. Aku buatkan yang baru. Lebih bagus dari baju itu. Guru Yuan, mata kamu udah nggak bagus dan mau pensiun. Masih mau buatkan aku yang baru? Aku nggak enak nerimanya. Aku buat baju seumur hidupku. Yang paling aku hargai itu reputasi. Kamu udah bayar dan nggak mau diskon. Kalau aku tidak membuatkanmu gaun lagi, bukankah itu seperti merusak merekku sendiri? Jangan khawatir. Aku sudah memilih bahannya. Kamu datang kemari hanya untuk ini hari ini? Bukan. Mataku tidak nyaman beberapa hari ini. Bagaimana kalau kamu periksa lagi untukku? Oke. Lalu kamu duduk di sini dan biarkan aku memeriksamu. Oke. Guru Yuan, kita sebaiknya tetap melakukan operasi katarak. Operasi? Aku terlalu tua. Aku takut untuk dioperasi. Kalau begitu aku akan memasakkan obat untukmu selama 2 hari dan lihat apakah berhasil. Kalau tidak membantu, maka kamu tetap harus dioperasi. Oke, Dokter Mao. Aku akan mendengarkanmu. Hei bro, pengiriman hanya bisa diletakkan di depan. Bro. Maaf, tapi pengiriman hanya bisa diletakkan di depan. Kamu baru? Ya, aku baru. Apakah kamu sering datang mengantar makanan? Beri aku nomor telepon. Aku bukan kurir. Kamu bukan kurir? Kalau begitu silakan pergi. Kalau kamu terus bicara omong kosong, aku akan menyuruhmu pergi. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Jangan hentikan aku. Dia adalah direktur Yuan kita.
Direktur Yuan? Siapa yang mempekerjakan orang ini? Direktur Dai. Pecat dia. Yuan Hao, biarkan aku jelaskan. Orang baru itu benar-benar tidak tahu bahwa kamu adalah manajer di sini. Wei Wei minta cuti. Aku baru saja mempekerjakan orang ini. Dan aku juga ingin berdiskusi denganmu tentang pekerjaan apa yang akan diberikan padanya. Pecat dia. Yuan Hao. Bukan karena hal yang baru saja terjadi, kan? Ini karena hal yang baru saja terjadi. Kenapa? Tidak boleh? Tentu saja boleh, kamu juga punya wewenang ini. Tapi aku pikir tidak baik menggunakan alasan ini untuk memecatnya. Kalau orang yang diinjak hari ini adalah kamu, apakah kamu akan memintanya untuk tetap tinggal? Tapi dia benar-benar tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu lagi, sumber daya manusia di perusahaan ditangani olehku. Kamu yang tangani saja. Direktur Dai, aku tidak akan pergi dan aku tidak mungkin pergi. Kamu baru saja mempekerjakan saya hari ini. Saya harus bekerja di perusahaan. Oke. Lalu, saya akan beri kompensasi sedikit, oke? Apa kamu anggap saya pengemis? Saya tidak melakukan kesalahan. Kenapa saya harus pergi? Pertama, saya yang bertugas sebagai resepsionis hari ini. ROT itu ditugaskan oleh atasan saya. Karena saya yang bertugas di sana, saya berhak menanyai orang yang masuk dan keluar. Kedua, Direktur Yuan pakai kemeja koki dan jalan-jalan masuk ke kantor. 4 hawa saya berhak menghentikannya. Kalau semua orang seperti dia, nanti meja depan jadi kayak gajah putih? Ketiga, kalau perusahaan ini benar-benar seperti yang dikatakan online. Kalau punya bakat dan kemampuan, maka tidak akan meremehkan orang baru. Ditambah, orang baru seperti saya yang membela hak perusahaan kamu. Sudah selesai bicara? Belum. Biarkan dia tinggal. Ingat ini, kejadian tadi itu wawancara. Ini benar-benar perusahaan bagus. Cara wawancaranya unik banget. Dokter Mao, ayo kita makan siang. Pei Pei, kamu lihat kalung saya itu? Maksudmu kalung yang selalu kamu pakai itu? Iya, itu dia. Kamu lihat? Saya tidak lihat. Apa tidak di ruang ganti? Tidak. Sudah saya cari di mana-mana. Tidak ketemu. Kalung itu selalu sama kamu, tidak mungkin hilang begitu saja. Apa kalungnya putus dan kamu tidak sadar? Tidak mungkin. Kalungnya sangat kuat. Saya taruh di mana ya? Masuk. Direktur Yuan, paket Anda. Taruh saja. Namamu Luo Yang? Ya, Jurusan apa waktu kuliah? sejak kecil saya selalu ingin jadi petugas penyelidik. Pantas saja gerakannya lincah. Gak apa-apa. Saya terlalu keras dan tidak bisa seimbang. Ya, saya dari Dalian. Kalau bisa tebak logat saya, berarti Direktur Yuan pasti punya saudara di Dalian. Tidak punya. Iya, kamu dari Shanghai. Bagaimana kalau lain kali saya traktir makan dan minum? Apa kamu selalu akrab sama semua orang yang ketemu? Bukan begitu. Bukannya tadi saya menyinggung kamu? Saya mau minta maaf. Kamu bisa pergi sekarang. Kasih saya kesempatan. Kamu masih mau kerja di sini? Yinger nemuin ini waktu lagi bersih-bersih. Ini pasti milik pacar kecilmu. Aku nggak tahu dia sengaja ninggalin atau enggak.
Kamu lagi ngapain? Lagi-lagi, aku lagi nunggu seorang. Nunggu siapa? Toko gue nggak ada kursi ya? Harus tiduran di lantai buat nunggu? Bukan, aku juga lagi nyari sesuatu. Kamu kehilangan sesuatu di sini? Terus kenapa aku nggak dengar laporan dari karyawan? Aku kehilangan kalung. Kamu nggak lihat? Ah iya. Kalau beneran kehilangan kalung di restoran gue, mending gue panggil polisi aja buat kamu. Nanti biar polisi yang bantu kamu cari. Gimana? Boleh kan? Oh, aku ingat kamu. Bang, malam itu aku emang mabuk banget. Pas bangun paginya, aku beneran nggak ingat apa-apa. Setelah kalungnya hilang, aku mikir-mikir mungkin kehilangan di mana. Udah ke kantor polisi, ke bar. Udah aku cari semua, tapi nggak ketemu. Jadi aku mikir jangan-jangan kehilangan di sini. Kamu ingat nggak pernah lihat? Gimana kalau gini aja? Soalnya kita udah kenal. Kamu boleh cari di mana aja di sini. Tempat ini, sama situ juga. Boleh kamu periksa dan cari pelan-pelan. Gak apa-apa. Kalau lapar karena nyari-nyari. Nanti aku siapin makanan buat kamu. Di sini ada macam-macam makanan. Gimana? Tenang aja, gratis kok. Makasih banyak ya. Aku kesini bukan mau makan gratis. Aku cuma mau cari kalungku. Kalau kamu beneran nggak lihat, jangan-jangan teman kamu yang lihat? Dia? Sebenarnya kamu harus tanya dia soal ini. Tapi kok malah tanya aku? Oh iya, aku ingat. Kamu masukin dia ke blacklist kan? Terus kamu ngotot bilang, mau dipukul mati pun aku nggak mau ketemu kamu juga. Jangan bang, jangan ganggu aku lagi. Aku tahu dia teman dekat kamu. Aku datang ke sini nggak ada maksud lain. Cuma mau ambil kalungku aja. Walaupun kalungnya nggak berharga. Buat aku ini sangat penting. Kalau kamu lihat, tolong kembalikannya. Kalau nggak lihat, bisa bantu tanya teman kamu nggak apa dia lihat? Pasti aku kasih hadiah baliknya. Aku tinggalin nomor aku ya. Nama aku Mau Xiaon. Ini nomornya. Semoga hidupmu selalu lancar. Mau. Xiao. Chun. Oke. Kalau aku ketemu dia nanti, mungkin sekitar 12 tahun lagi. Pasti aku kasih ini ke dia. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Aku nggak anterin kamu deh. Terima kasih. Dadah. Aneh banget orangnya. Ini kebiasaan lain di Amerika Serikat? Ini kebiasaan lain di Amerika Serikat? Bergizi dan sehat. Aku dari dulu suka minum susu dari Gan Angming. Sejak kecil, tinggal di luar negeri lama banget, aku selalu kangen sama rasa ini dari kenangan. Kamu lebih paham susu sejak jadi vegetarian? Apa hubungannya minum susu sama jadi vegetarian? Kamu paham sapi. Makan rumput, terus hasilin susu. Mulia banget. Udah, jangan gangguin aku. Kemampuan potongmu udah makin bagus. Dalam 10 tahun ini, mungkin aku nggak berkembang banyak, tapi soal masak, aku udah maju pesat banget. Oke, kalau gitu pas kita balik KS, aku bisa urus semua makanannya. Ibumu nggak pulang makan? Dia pergi kumpul-kumpul malam ini sama teman-temannya dari tempat dia dulu kerja. Orang-orang sini udah pada kaya banget. Kali ini kita pulang. Anak-anak temennya suruh kita beli banyak barang buat mereka. Aku aja nggak muat masuk koper. Ibuku masih nggak mau nyerah. Terus ibuku panik dan hampir mau buang semua barang di bandara. Ibumu emang dari dulu gitu. Temennya banyak banget. Dia nggak bisa melakukan yang satu jelek, kan? Jadi kedepannya, kita berdua nggak bisa terus-terusan bergaul sama orang sini. Apalagi urusan kerja. Aku juga orang sini. Jadi kamu mau bergaul sama aku nggak? Jangan gangguin aku. Kamu nggak mau ikut aku balik KS segera. Mau kemana? Duduk. Apa ini? Buka aja lihat. Kamu melamar?
Jangan pura-pura nggak tahu abis dapat sesuatu yang bagus. Sesuatu yang cowok harus lakuin? Kenapa harus lakuin? Kenapa kamu lakukan buat aku? Aku cuma bisa serahin diri ke kamu. Ada banyak banget berlian di cincin ini, pasti mahal. Waktu itu diskon Natal, kalau nggak aku juga nggak bakal beli karat segede ini. Coba dipakai. Kegedean. Lihat nih kegedean, hampir lepas. Masa sih? Sini, biar aku lihat. Kok bisa beda jauh banget? Aku ingat pas kita masih kuliah. Aku beliin kamu cincin perak. Dulu aku main basket tiap hari, jari-jariku. Lihat kamu. Barang segede gini aja nggak bahas sama aku dulu sebelum beli cincin. Lihat apa yang sudah terjadi. Ditambah lagi, aku sebenarnya tidak suka desain cincin ini. Lihat aku. Bukankah aku terlihat seperti rapper Amerika Serikat? Tidak apa-apa. Aku bisa pergi menukarnya. Maaf. Bisakah kita berhenti saling meminta maaf? Ukuran-ukurannya sudah aku dapatkan sekarang. Ayo makan. Tunggu sebentar, aku akan catat ukurannya. Chun Er. Kamu pulang sangat terlambat. Aku sudah menunggu lama sekali. Kenapa kamu menungguku? Ingin memberitahumu bahwa evaluasi di rumah sakit hampir selesai. Atasanmu pasti akan baik-baik saja. Tentu saja, aku juga sudah banyak bicara baik untukmu. Berapa banyak jarum yang kamu sembunyikan di balik kata-kata manismu itu? Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada jarum sama sekali. Hanya gula. Kamu pikir aku akan memaafkanmu hanya karena kamu mengatakan beberapa patah kata manis? Ambil sampahmu dan bawa pergi. Jangan sampai aku muak melihatnya. Kamu tidak terburu-buru untuk pulang kan? Tidak apa-apa. Aku sudah membuat secangkir kopi untukmu. Minum kopi di malam hari, nanti aku tidak bisa tidur. Apakah ini juga kebiasaan orang Amerika? Jangan terus mengatakan bahwa aku orang Amerika. Perjalanan pulang kali ini, aku menyadari bahwa kamu sengaja menyembunyikan sesuatu. Apakah kamu tidak ingin menikah denganku? Sejujurnya, aku belum siap. Tapi kita sudah menyepakatinya. Kita akan menikah setelah 10 tahun. Kamu juga sudah menungguku selama bertahun-tahun. Sekarang aku sudah kembali. Melamar, apakah itu salah? Kita memang menyepakati akan menikah setelah 10 tahun, tapi bukan berarti kita akan menikah di Amerika Serikat. Apa bedanya? Aku sudah menyiapkan segalanya di AS. Mobil kita, rumah kita, bahkan kehidupan kita di masa depan. Semuanya sudah disiapkan. Shanshan, jika kamu tetap bersikeras tinggal di Tiongkok, maka kehidupan pernikahan kita akan banyak terbang antara Shanghai dan New York. Kenapa? Kita sudah terpisah selama bertahun-tahun. Apakah kamu masih ingin tinggal di dua benua berbeda setelah kita menikah? Aku sudah membereskan semua barangmu. Bawa semuanya pergi.
Kamu benar-benar ingin menghilangkan semua kenangan di antara kita? Kamu sendiri yang membawa ini pada dirimu. Barangmu sebagian juga ada di tempatku. Aku tidak menginginkannya lagi. Buang saja. Chun-er. Haruskah kamu sekejam itu? Kita berdua akan lebih bahagia jika berpisah. Tolong pergilah. Jika aku pergi ke Amerika, apa yang akan terjadi dengan ayahku? Itu mudah, kita bisa membawanya juga. Biarkan dia menghabiskan masa pensiun di sana. Jika dia merindukan tempat ini, kita bisa menemaninya kembali. Karena aku, dia tidak bisa menikah lagi. Jika kita minta dia pergi ke Amerika sekarang, hidupnya akan semakin sepi. Apa pendapatmu tentang Amerika Serikat? Dia akan mendapatkan teman baru setelah sampai di sana. Tidak mudah bagi orang tua untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Selain itu, kita juga tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan tentang hidupnya sendiri, kan? Jangan gunakan ayahmu sebagai perisai. Kita di sini sedang membicarakan hidup kita berdua. Aku menghabiskan bertahun-tahun di Amerika hanya untuk masa depan kita. Sudah 10 tahun. Apakah kamu pikir aku bisa bertahan jika tidak punya keyakinan? Aku bisa mempertimbangkan untuk menikah denganmu. Tapi aku berharap kita bisa tinggal di Shanghai. Yuan Hao, tidakkah kamu merasa bahwa dengan ucapanmu itu, kamu terlalu egois? Ya, aku memang egois. Tapi jika aku pergi ke Amerika dan tinggal di rumahmu, dan menjalani hidup yang kamu rencanakan, aku merasa sangat tidak berharga. Kurasa selama 10 tahun ini, kamu bukan menungguku. Kamu selalu lari, kan? Ini adalah alasan sebenarnya mengapa. Kamu tidak menjawabku ketika aku melamarmu kemarin. Benar kan? Pernikahan adalah hal besar. Kamu menyakiti harga diriku. Apakah kamu tahu itu? Tahukah kamu berapa banyak orang yang menyukaiku saat aku di Amerika? Mereka punya karir yang bagus, gaji tinggi dan kualifikasi yang sangat baik. Tapi aku, maaf, seharusnya aku tidak memberitahumu ini. Shan. Bisakah kamu beri aku lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan? Tentu saja. Tapi aku harap tidak terlalu lama, oke? Aku akan pulang dulu. Yuan Hao, kamu belum menyikat gigi setelah makan tadi. Apakah kamu biasanya menggunakan pasta gigi peppermint? Tidak. Lalu apakah penduduk sana masih punya kebiasaan menyikat gigi hanya 2 kali setahun? Apakah kamu pergi ke dokter gigi secara teratur? Tidak. Aku menyikat gigi setiap hari sebelum tidur. Aku akan pulang sekarang dan menyikat gigi.
Aku sudah kembali. Yuan Hao, ketika kamu tidak pulang semalam, aku tidur sangat nyenyak sendirian. Aku bahkan sempat bermimpi. Sudah bertahun-tahun aku tidak bermimpi. Kamu mimpi apa? Coba tebak, bagaimana aku bisa menebak? Aku bermimpi ada seorang anak laki-laki berdiri di depan pintu rumah kami. Dia berlari ke arahku dan memanggilku kakek. Apa maksudnya itu? Tadi malam, aku tidur di tempat Jutao. Aku beritahu kamu. Shanshan akhirnya kembali dari Amerika, dan kamu tidak menghabiskan waktu bersamanya. Tapi malah membuang waktu dengan Ju. Bukankah aku sudah menemaninya hari ini? Aku baru saja makan malam bersamanya. Makan di mana? Di rumahnya. Kamu pulang setelah selesai makan? Iya. Sudah tidak ada lagi yang bisa kami bicarakan. Apa yang terjadi? Dia memandang rendah aku. Dia bilang aku tidak gosok gigi setelah makan dan punya bau mulut. Kalau begitu gosok gigi. Apa terlalu melelahkan? Sejak kecil, aku tidak pernah punya kebiasaan menyikat gigi setelah makan. Shanshan sudah tinggal di Amerika selama 10 tahun. Kebiasaannya berbeda, kamu harus membiasakan diri. Bahkan jika kamu tidak terbiasa sekarang, nanti saat kamu pergi ke Amerika. Aku tidak mau pergi ke Amerika. Kamu tidak mau menikah? Aku tidak bilang begitu. Kalau begitu, coba yakinkan Shanshan, bujuk dia untuk kembali. Akan ku coba. Apa yang harus dicoba? Aku akan bicara terus terang, kunjungan Shanshan kali ini. Bagaimanapun juga, kamu harus menyelesaikan urusan pernikahan ini. Shanshan, hidup penduduk lokal sekarang sangat mewah. Membicarakannya membuatku sedikit iri, dan aku merasa sedikit pahit. Kamu tidak tahu, dulu ketika saudara-saudara perempuanku mendengar aku menetap di Amerika, mereka semua sangat iri. Tapi sekarang, justru sebaliknya. Mereka semua punya paspor dan visa. Mereka sudah bepergian ke lebih banyak negara daripada aku. Apa kata mereka? Perjalanan dadakan? Dadakan. Mereka bilang, lalu mereka berangkat. Betapa tidak menyenangkan. Bu, aku mungkin berangkat lebih awal. Perusahaan cukup sibuk. Bagaimana bisa? Bukankah kamu pulang untuk berdiskusi dengan Yuan Hao tentang pernikahan? Bu, harga diriku sudah tidak tahan lagi. Dia bilang harus mempertimbangkannya dulu. Dia nggak mau nikah sama kamu? Bukan itu masalahnya. Katanya lebih baik hidup terpisah setelah nikah daripada ke Amerika. Alasannya apa? Dia nggak tega ninggal kerja. Nggak tega ninggal ayahnya. Bohong. Itu cuma alasan doang. Kupikir dia pasti senang dan bersyukur. Tapi ujung-ujungnya, biar saya pikir dulu. Dulu kita udah bahas ini. Mau nikah setelah 10 tahun. Saya datang buat tepati janji. Dia gimana? Hak dia apa? Saya di Amerika lama banget persiapin ini. Yakin banget dia bakal setuju. Dia malah sok gaya? Rasanya harga diri saya jatuh banget. Siapa yang salah? Kan salah kamu sendiri? Shanshan, kamu kan perempuan. Perempuan harus tahu diri. Cowok nggak suka perempuan yang terlalu agresif. Harusnya biarin dia yang minta nikah. Bu, jangan ngomong lagi. Saya udah sedih. Oke. Ibu diam. Pokoknya, aku rasa Yuan Hao aneh. Jangan-jangan dia punya perempuan lain? Nggak mungkin. Kamu terlalu baik. Orang baik selalu ditindas. Gini aja. Biar aku yang ngomong, aku yang jadi jahat. Kata-kata kasar, kamu nggak bisa bilang. Biar aku. Bu, saya mohon. Jangan bikin makin ruwet. Kalau Yuan Hao aja nggak bisa kuatur. Bukannya 10 tahun hubungan kita sia-sia? Kamu memang selalu keras kepala. Kalau nggak kuat, gimana mau wujudkan mimpi?
Saya akan laporkan ke pengadilan. Tunggu surat dari Asosiasi Konsumen. Bu, lapor pun percuma. Siapa mau bawa ibu hamil ikut tur? Ini diskriminasi. Kamu nggak cuma mendiskriminasi saya, tapi juga semua ibu hamil. Tahu nggak? Tapi saya harus pikirkan keselamatan Anda. Saya mengerti kalau Anda nggak ngerti. Ibu hamil emang harus ekstra hati-hati di trimester pertama. Tapi saya udah bulan kelima, bayinya udah kuat. Apa masalahnya? Oke, kalau Anda tetap mau ikut tur kami, tolong ajak keluarga ke sini untuk tanda tangani surat pernyataan. Ngapain libatkan banyak orang? Kalau tanpa persetujuan mereka, kalau terjadi kecelakaan, terbongkar, ganti rugi itu kecil. Tapi perusahaan kami bisa bangkrut. Saya tahu Anda mau kutuk saya. Anda, Bagaimana mungkin aku mengutukmu? Perusahaan kami harus memperkirakan risiko. bagaimana bisa seorang pria dewasa mengatakan kata-kata sekejam itu? Hoff, ku beritahu padamu, jika kamu tidak setuju hari ini, aku tidak akan pergi dari tempat ini. Nyonya. Nona, tolong tenangkan dulu. Aku adalah pimpinan dari perusahaan ini. Jadi, menurut peraturan pemerintah yang baru dikeluarkan baru-baru ini, Biro Perjalanan dapat memutuskan apakah akan mengizinkan seorang wisatawan untuk berpartisipasi dalam tur mereka atau tidak. Berdasarkan kondisi kesehatan wisatawan dan faktor terkait lainnya. Jadi apa yang baru saja dikatakan Direktur Dai bukan tanpa alasan. Seorang ibu hamil yang ingin bepergian bersama anaknya. Itu adalah hal yang sangat manis dan indah. Tapi kamu harus memikirkan, keselamatan adalah yang utama. Bukankah begitu? Mungkin seorang dokter bisa menemani kamu dalam perjalanan. Biayanya akan sedikit lebih mahal. Tapi bukankah ini akan membuatmu lebih tenang? Perjalanan pribadi? Bagaimana bisa itu perjalanan pribadi? Direktur Dai adalah ahlinya dalam hal ini. Jika kamu tertarik, dia bisa membantu kamu mewujudkan impianmu. Dengan kemampuannya. Terima kasih, Tuan Yuan. Sama-sama. Terima kasih sudah datang. Terima kasih, selamat tinggal. Pang Tua, kamu mencariku. Bukankah itu sudah jelas sekali? Sini, duduk dulu. Yuan tua, kita sudah kenal selama 10 tahun kan? Ya, sudah. Kita kenal saat wisuda Yuan Hao dan Shan Shan. Kenapa kamu tanya ini tiba-tiba? Sejujurnya, aku tidak setuju dengan hubungan Shan Shan dan Yuan Hao. Tapi Shan Shan suka Yuan Hao, jadi sebagai seorang ibu aku hanya bisa mengizinkannya. Ya. Setelah itu, ketika Shan Shan pergi ke Amerika, dia pergi menggunakan beasiswanya. Dia tidak bergantung pada keluargamu atau siapapun. Setelah dia sampai di Amerika, ada banyak orang yang mendekatinya, tapi dia menolak semuanya. Dia berkata dia punya janji 10 tahun dengan Yuan Hao. Sekarang 10 tahun sudah berlalu, kami khusus pulang dari Amerika. Dan merendah diri untuk melamar pernikahan. Kami sudah menunjukkan kesungguhan kami. Kami sudah menunjukkan rasa hormat kami kepada Yuan Hao. Tapi apa maksud Yuan Hao dengan semua alibinya itu? Tidak. Dia tidak pernah berkata tidak mau menikah. Tapi dia juga tidak pernah berkata dia mau menikah. Kamu tahu dia memberi Shan Shan banyak alasan yang aneh dan ganjil. Yang membuat Shan Shan marah. Dia ingin kembali ke Amerika. Benarkah? Yuan Hao ini tak pernah bilang semua ini padaku. Tapi, di antara semua alasannya, hanya satu yang bisa kuanggap masuk akal. Dia tak tega meninggalkanmu sendirian di Shanghai. Dia ingin jadi anak yang berbakti. Anak ini. Siapa bilang anak tak berbakti cuma karena keluar negeri? Betul. Kalau benar-benar tak tega, bisa bawa kau ke Amerika juga. Semakin ramai semakin baik. Kecuali, kau tak mau pergi. Asal anak-anak baik, aku tak apa-apa. Benar, kita harus saling mengerti. Bayangkan, Shan Shan dan Yuan Hao sudah saling menunggu 10 tahun. Sebagai ibu, setiap kali kupikirkan anakku, rasanya seperti ada pisau mengiris hatiku berulang kali. Aku paham. Jangan lanjut. Aku mengerti. Pak Yuan, kita sebagai orang tua, bukankah semua demi anak? Ya. Sebagai orang tua, kita harus pahami situasi.
Aku tahu. Tenang saja. Aku pasti tak akan jadi beban buat anak-anak. Yuan Hao, kami takkan pernah berbuat salah pada Shanshan. Jangan khawatir. Pak Pang, mau kubuatkan kipau? Bisa dipakai saat pernikahan. Yuan Hao, kau sengaja menjebakku? Jebakan apa? Dia pelanggan yang merepotkan. Aku hampir saja menyingkirkan dia. Kenapa kau ambil lagi? Bagi kami, kepuasan pelanggan yang utama. Kita di industri jasa. Tugas kita memenuhi semua kebutuhan pelanggan. Kalau kau buat paket tur khusus yang bagus untuknya, saat dia unggah di Weibo, bukankah itu promosi gratis buat kita? Reputasi penting di bisnis pariwisata. Berhenti pamer di depanku. Aku bukan anak 3 tahun. Tak usah kau ajari aku. Jangan kira aku tak tahu isi kepalamu. Bukankah karena aku menentang rencana padang rumputmu? Jadi kau manfaatkan kesempatan ini untuk menyulitkanku? Dyson Lin, kau terlalu banyak pikiran. Kau tak boleh punya niat jahat. Tapi harus selalu waspada terhadap orang lain. Bagaimana ya, Enak? Aku mau periksa mata. Tentu saja mataku tak enak. Tolong lepas kacamata hitammu dan duduk di sini. Letakkan dagumu di sini. Matamu tampak normal. Apa kau kurang tidur? Bagaimana kau tahu? Sejujurnya, pacarku tidak bisa melupakan mantannya. Bagaimana kamu mengharapkan aku bisa tidur nyenyak? Mata. Duduklah di sini. Sebagai dokter mata, aku bisa memberimu saran. Kamu harus selalu melihat sisi baiknya. Bolehkah aku periksa matamu? Dokter, apakah akhir-akhir ini kamu tidur nyenyak? Ya, aku nyenyak. Kenapa aku merasa kamu berbohong? Semua orang bilang, mata adalah jendela jiwa. Dan matamu memberitahuku bahwa hidupmu juga berantakan. Orang aneh di mana-mana. Hei, Luo Yang. Ada apa? Kamu baru di sini dan mungkin belum tahu aturan perusahaan. Kamu tidak boleh keluar membeli barang di jam kerja. Kalau lapar, kamu bisa pesan antar. Terima kasih. Direktur Yuan. Kopi. Tidak mau minum alkohol sama kamu, jadi belikan aku kopi. Aku lihat kamu kerja keras, jadi aku mau cari muka. Umur berapa kamu? Tidak bisa belajar hal yang baik? Ya, aku butuh kamu ajari dulu. Bagaimana kalau kasih les privat? Pertama, kamu harus belajar cara ketuk pintu sebelum masuk. Aku cuma mikir ngasih kopinya. Direktur Yuan. Aku tidak mau kopinya. Pergilah lakukan tugasmu. Katanya tidak mau minum kopi. Dasar orang ini.
Dari mana kamu dapat keberanian bawa kopi beli dari luar ke bos? Kenapa kamu sengaja masuk perangkap? Aku akan tanggung akibatnya. Hei, boleh tanya. Apa Direktur Yuan ini selalu cemberut begitu? Ya, aku butuh kamu ajari dulu. Bagaimana? Kalau begitu, bisa kasih tahu aku bos suka apa? Ini kopi untukmu. Kamu baik sekali padaku, tidak takut orang lain salah paham. Takut apa? Yang pantas disebut pasangan serasi. Hanya kamu dan aku. Sekarang kamu buat aku malu. Tapi aku tidak paham. Kamu baru di sini, kenapa berusaha dekat dengan Direktur Yuan? Cuma mau tunjuk kuasa di hari pertama. Takut dia nakalin aku atau gimana? Bos bukan tipe orang begitu. Menurutku dia cukup baik hati. Ibu, boleh tahu cari siapa? Aku cari Wan Hao. Ada janji temu? Gak perlu pakai janji. Nama aku Shanshan. Bisa tolong telepon dia, bilang aku ada di sini? Aku bantu telepon dia ya. Oke, makasih. Direktur Yuan. Oh iya. Direktur Yuan. Ada cewek cantik di depan nanya-nanya cari kamu, katanya namanya Shanshan. Suruh masuk. Nona Shanshan, ayo saya antar masuk. Sini. Nona Shanshan, Direktur Yuan kita biasanya sibuk banget, jadi tolong singkat saja ya. Kamu gak ada kerjaan? Kerja sana. Oh, Nang. Lumayan juga. Kamu kesini buat apa? Wakil Direktur Yuan, perusahaan ini desain dan konstruksinya oke sih. Tapi ukurannya agak kecil. Cuma sekitar 10 karyawan? 100 Susan, turun ke sini hari ini buat lihat kehidupan rakyat jelata? Bisa dibilang gitu. Aku penasaran banget, di lingkungan kayak apa kamu mengembangkan kariermu? Lihat sekarang, kayaknya agak nahan-nahan potensimu. Gak nahan-nahan kok. Tempat ini jauh lebih baik dari tempat kerjaku yang dulu. Ya kah? Ya, mindset-mu bagus. Aku lagi kerja, kamu datang buat apa? Gak ada apa-apa. Aku cuma mau kamu nemenin aku belanja. Belanja? Ini masih jam kerja. Di Amerika kamu kerja seenaknya gini juga. Tapi kan ini cuma perusahaan lokal? Lagi-lagi. Apa salahnya perusahaan lokal? Perusahaan lokal juga punya aturan dan standar. Baiklah, aku ada yang mau bicarain sama kamu, oke? Kalau gitu jangan di sini. Udah hampir jam istirahat siang. Gimana kalau kita ngobrol di kafe? Ada kafe yang bagus di sini gak sih? Ada? Beneran? Di mana? Kafe temanku, aku pernah bilang ini ke kamu. Beneran? Kapan kamu bilang? Aku gak ingat. Ju tahu. Oh, ingat. Pria dari Beijing yang diceraikan istrinya itu. Iya. Kamu jangan sering-sering main sama orang yang baru cerai. Nular. Lihat aku cuma mau bergaul sama orang yang lebih mulia dariku. Contohnya gini, kalau semua temanmu ada di Fortune Global 500, kemungkinan besar kamu bakal jadi yang ke-501. Jangan-jangan ini pacar direktur yang katanya udah 10 tahun bareng? Berapa tahun? 10 tahun. Ini pertama kalinya dia kesini? Dia kan di luar negeri terus. Makanya orangnya elegan banget. Gak heran direktur gak peduli sama cewek lain. Minggir dulu. Aku bilang, kamu gak sanggup nahan-nahan aku. Kamu lagi ngapain? Cuma belanja online. Apa perlu segitu hebohnya? Kamu tahu apa? Aku nunggu lebih dari seminggu biar merek ini diskon. Ini desain terbaru musim ini. Dan diskon 30-50%. Aku bisa hemat hampir setengah. Gimana gak heboh? Gak cuma itu, stoknya terbatas. Kalau lambat, ya pulang tangan kosong.
Walaupun ukuran perusahaan ini agak kecil, perkembangannya lumayan. Laba perusahaan kita terus naik beberapa musim terakhir, masuk 3 besar di industri kita. Bisa nggak kita sedikit lebih modis? Kamu tuh yang nggak ngerti fashion. Yang penting aku suka. Udah aku masukkan ke keranjang belanja. eBay bakal tahan barangnya 20 menit. Asal aku bayar dalam 20 menit ini, semuanya bakal jadi milikku. Luoyang, Sang Weiwei. Kamu bikin aku kaget. Kalian berdua ngapain di sini? Nggak apa-apa. Dia ngira dirinya fresh meat, artinya cowok imut, coba narik pelanggan beli daging. Jangan dengar dia, Pak Direktur. Aku cuma mau bahas sesuatu sama dia. Bahas sesuatu? Belanja online jam kerja? Masih mau kerja nggak? Zhang Weiwei, kamu jebak aku ya? Siapa tadi yang bilang Pak Direktur Yuan baik hati? Aku belum pernah lihat dia marah segitu. Apa karena pacarnya ada di sini? Cowok-cowok, semuanya pengen gengsi. Pak Direktur pacaran 10 tahun masih belum menikah. Aku yakin pernikahan ini nggak bakal terjadi. Kalau Pak Direktur dengar, kamu tamat. Ini kan cuma obrolan pribadi dikit. Cinta tuh ada masa kadaluarsanya. 10 tahun? Itu udah lewat banget masa berlakunya. Spesialitas kafe kita. Biar aku kasih tahu, masih ada. Usus dan kebab. Sudah aku suruh siapkan di dapur. Kamu, Susan. Gak apa-apa, panggil aja Shanshan. Oke, Shanshan jauh lebih enak. Anggap aja di rumah, coba ini. Makanan kayak gini di kafe, jarang banget. Ini biasa aja. Aku kasih tahu, makanan kayak gini Amerika susah banget dapat. Walaupun ada, nggak otentik. Coba cicip. Maaf, aku nggak makan makanan sampah. Kamu bilang apa barusan? Maaf. Ini salahku. Aku lupa kasih tahu kamu kalau Shanshan vegetarian. Apapun yang daging, dia. Kalau kamu vegetarian ya gak apa-apa. Aku bikinin kamu susu kedelai fermentasi. Terbuat dari apa? Proses bikin susu kedelai itu lumayan rumit. Susah jelasin singkat. Tapi percaya deh, susu kedelai fermentasi itu sehat banget. Aku dari kecil udah minum. Nggak cuma itu, tante-tante om-om di Beijing pada antri pagi-pagi cuma buat beli. Kamu pasti suka. Gak usah deh, makasih. Aku gak pernah coba makanan yang belum pernah aku makan. Terus biasanya makan apa? Aku bukan orang yang pilih-pilih makanan. Asal sehat, bersih, dan bergizi aja. Kamu minum kopi? Bukannya orang Amerika suka minum kopi? Maaf, kopi ada pewarna buatannya, jadi aku cuma minum air putih. Yinger, kopinya udah siap? Sebentar lagi. Buang aja. Sajikan air keran aja. Lihat tuh, tanganmu belepotan semua. Lap tanganmu. Bisa nggak sih jaga omongan? Aku ngomong apa? Itu temanku, kasih muka dong. Aku nggak ngomong apa-apa. Kita orang Amerika itu blak-blakan. Suka ya suka, nggak suka ya nggak. Di Cina, semua orang pinter cari muka dan sopan. Sampai sekarang aku masih belum terbiasa. Lap mulutmu. Kamu bukan anak kecil lagi. Jangan terus-terusan mikir kamu dari Amerika. Anggap aja lagi di Roma, ikutin kebiasaan orang Roma. Tapi aku nggak tahan lihat kelakuan mereka. Lihat teman-teman dan kolegamu itu. Ada yang jualan kebab, ada yang mau jadi daging segar. Kamu jangan bergaul sama orang-orang kayak gitu. Harusnya bergaul sama orang sukses. Baru bisa berkembang dan maju. Iya kan? Aku berteman biar senang. Biar rileks, nggak mikir banyak-banyak. Kamu nggak capek? Relax. Gimana mau sukses kalau relax terus? Jangan sebel dengerin aku ngomongin ini lagi. Aku kesini mau rencanain masa depan kariermu. Kemarin habis kamu pergi, aku mikir banyak hal. Kamu bilang gak mau tinggal di rumah besar yang aku beli. Dan gak mau hidup sesuai rencanaku. Ini bagus. Artinya kamu punya harga diri tinggi. Aku gak salah pilih orang. Tapi kamu masih bisa pakai kemampuanmu di Amerika buat sukses sendiri. Bikin kariermu sendiri. Kesempatan di New York banyak banget.
Aku bisa kenalin kamu sama banyak orang sukses dan berpengaruh. Pas kita balik, aku bantu kamu buka perusahaan sendiri. Kamu kan suka traveling? Kita buka perusahaan travel aja. Shan, rencana-rencana ini gampang aja dibuat. Tapi pas eksekusinya, hampir mustahil. Kita lulus dari universitas sudah 10 tahun sekarang. Kamu menghabiskan semua waktumu di Amerika Serikat untuk mencapai posisi yang kamu miliki hari ini. Aku menghabiskan 10 tahun di Shanghai, bekerja sekuat tenaga untuk memiliki karir yang relatif stabil seperti ini hari ini. Kamu mencoba meyakinkanku untuk meninggalkan semua yang telah kukerjakan selama 10 tahun terakhir. Dan memulai dari nol lagi di Amerika Serikat. Aku tidak yakin bisa melakukan itu. Sekarang aku paham. Semuanya karena hidup di sini. Terlalu stabil. Itu membuatmu malas. Kamu tidak punya keberanian untuk menghadapi tantangan baru, juga tidak punya keberanian untuk memulai hidup baru. Yuan Hao, aku pernah ke perusahaanmu. Itu bukan seperti karir yang seharusnya. Lagi pula, kamu bahkan tidak memiliki perusahaan itu. Jika ini semua ambisi yang kamu miliki, maka aku mungkin benar-benar kecewa padamu. Menggunakan ketidakpercayaan dirimu sebagai alasan. Tidak mau menikah denganku. Tidak. Kamu terlalu memikirkannya. Kalau begitu, maka aku benar-benar sedikit sedih. Shan, kamu benar-benar salah paham padaku di sini. Hidup dan pernikahan adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Bagaimana bisa berbeda? Kita menikah di Amerika Serikat dan keduanya mengembangkan karir kita masing-masing. Saling melengkapi satu sama lain. Biar aku jelaskan seperti ini. Yang dibintangi Wu Xiubo, Anchoring in Seattle. Ketika dia di Tiongkok, dia adalah seorang dokter bedah yang sangat luar biasa. Kemudian setelah itu dia pindah ke Amerika Serikat dengan istrinya, tidak ada yang bisa dilakukannya di sana. Dengan satu-satunya pilihan menjadi sopir taksi. Aku khawatir jika aku pergi ke Amerika Serikat, aku akan lebih buruk darinya. Baiklah, kamu bisa berhenti sekarang. Itu di film, itu palsu. Apa yang sedang aku bicarakan denganmu sekarang adalah nyata dan sedang terjadi. Bisakah kita tidak mengubah konsepnya? Lalu bisakah kamu setidaknya memberiku waktu? Keputusan sebesar ini tidak mungkin diputuskan dalam 1 atau 2 hari. Kamu tiba-tiba kembali dari Amerika Serikat memintaku untuk menikah tanpa peringatan apapun. Aku bisa memberimu waktu untuk mempertimbangkan ini. Tapi aku berharap kamu tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Aku akan pergi dulu. Mau kemana? Makan dulu sebelum pergi. Jadi apakah pacar rahasiamu selama 10 tahun terakhir itu pergi tadi? Dia ada urusan dan harus pergi lebih awal. Dia lugas dengan kata-katanya. Jangan diambil hati. Aku? Tentu tidak. Aku sudah melihat terlalu banyak orang yang sok-sokan di hidupku. Aku tidak minum kopi ada pigmen. Aku hanya minum air putih. Selesai sudah. Aku benar-benar tidak mengerti. Menjaga tubuhmu tetap murni selama bertahun-tahun hanya untuk orang aneh seperti ini. Worth it? Ya, aku sudah berpikir itu agak aneh. Tapi dia pasti telah diubah entah bagaimana oleh masyarakat kapitalis itu. Kita bahkan makan makanan yang berbeda setiap hari. Sementara aku duduk di sini bersamamu, minum susu kedelai dan makan kue gandum. Aku tidak mendapatkan nutrisi sebanyak dia, jadi dia tumbuh lebih cepat. Terutama di sini, pola pikirnya berkembang jauh melampauku. Kali ini ketika dia kembali, kurasa dia sudah sangat dewasa. Terus mencoba merencanakan hidup dan karirku. Seperti guru SMA aku dulu lagi. Aku tidak tahan. Jadi pernikahan antara kamu dan gurumu ini akan terjadi atau tidak? Kamu ragu apa? Aku bilang, kamu tidak bisa menikah dengannya. Jangan seperti aku, terjebak dengan wanita yang sama selama 10 tahun terakhir. Menikah dan bercerai 2 kali. Tapi meski begitu, setidaknya kami punya sesuatu dalam hubungan kami. Kami punya semangat, dorongan, cinta, dan perasaan lengket itu. Kamu punya apa? Di seberang samudra Pasifik yang luas itu, kamu punya apa? Kamu tidak punya apa-apa. Benar kan? Rugi, banyak yang hilang. Kamu juga. Aku kehilangan apa? Kamu setiap hari berkeliaran dengan semangat, dorongan, dan kelengketan. Apa yang terjadi? Aku tahu tidak ada hal baik yang pernah keluar dari mulutmu. Dah. Mau kemana? Makan dulu sebelum pergi. Aku masih ada yang mau bicara denganmu. Apa? Cewek itu mencarimu beberapa hari lalu. Yang mana?
Kamu pura-pura bodoh dengan siapa? Cewek lain yang mana lagi? Yang muntah-muntah ke kamu dan mengantarmu ke kantor polisi. Kenapa dia mencariku? Lainnya kenapa dia mencarimu? Dia datang untuk kalungnya itu. Kamu tidak bilang padanya itu ada padaku kan? Kalau aku bilang, apa kamu akan santai seperti ini? Buat dia tunggu beberapa hari lagi. Cewek itu bilang beberapa hari lalu. Kalung itu tidak berharga banyak. Tapi sangat berharga baginya. Nona, sedang cari rumah? Mau beli atau sewa? Aku cari apartemen 1 kamar untuk disewa. Ada yang cocok? Apartemen 1 kamar, kebetulan kami punya 2. Harganya wajar dan kami juga punya kuncinya. Kalau tertarik, aku bisa antar kamu ke sana untuk lihat. Lingkungan sekitar sana baik-baik saja. Dibangun 10 tahun lalu, tapi cukup bersih. Fasilitasnya sebenarnya sangat bagus untuk harga di daerah ini. Kalau mau lihat, kita bisa pergi sekarang. Kebetulan aku ada waktu sekarang. Bagus? Silakan, lewat sini. Pesta ucapan terima kasih di akhir pekan ini adalah salah satu tugas terpenting kita dalam beberapa hari ke depan. Sebentar lagi, kita akan menyambut Direktur Dai untuk merincikan kalian semua ke posisi masing-masing. Ini pertama kalinya kita menggunakan metode ini untuk membalas budi pelanggan. Meskipun kita sudah mengundang perusahaan PR untuk merencanakan dan mengatur pertemuan ini. Aku harus mengingatkan kalian lagi, bahwa tamu di pesta ini akan menjadi klien paling penting dalam sejarah perusahaan kami. Jadi, bicaralah dengan jujur, mereka adalah dewa kami. Mereka yang menyediakan makanan di meja makan kami. Karena itu, hanya kesuksesan yang diizinkan. Jadi, semuanya, tolong. Kerahkan semua upaya Anda untuk membuat ini berhasil. Jadi jika ada yang punya ide baru, silakan bagikan. Kami masih punya waktu untuk menyesuaikan. Jadi semuanya, sampaikan pendapat Anda. Hei, saya ahli di bidang ini. Mereka menyebut saya Pangeran Pesta. Kami bisa mengambil contoh dari beberapa acara di luar negeri. Misalnya, petugas upacara dan staf di lokasi harus memakai sesuatu yang lucu, lebih kartun. Mari kita coba bangun suasana yang lebih bahagia. Nona, Anda tidak suka rumah-rumah bagus dari sebelumnya. Rumah seperti apa yang Anda inginkan? Rumah-rumah itu kotor dan tua. Dengan sangat jauh kodok. Apartemen berbagai sesuatu yang tidak ingin saya ketahui. Bagaimana Anda bisa menurut saya tinggal di sana? Tapi masalahnya adalah tingkat harga Anda. Dengan uang sebanyak itu, Anda hanya bisa menemukan sesuatu di lingkungan seperti ini. Jadi jika Anda benar-benar tidak suka, bisakah Anda melihat lingkungan lain? Kami masih punya banyak apartemen lain. Tidak, saya akan mencari sendiri. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ibumu memasak lagi? Mari makan bersama. Dah. Kenapa kamu masih di sini sampai larut? Direktur Yuan bersama yang cantik. Bagaimana mungkin orang buangan lajang seperti saya tidak menganggap kantor seperti rumah? Bagaimana kamu tahu itu pacar saya? Saya mengamatinya. Sesuatu yang saya banggakan. Kamu bahkan berani menggosipkan kehidupan pribadi bosmu. Tidak, tidak. Mana berani? Saya hanya berpikir Anda dan pacar Anda cocok sekali. Direktur, sudah makan? Biar saya traktir. Berapa banyak uang yang Direktur Dai berikan padamu? Apakah kamu punya terlalu banyak uang? Sering-sering mentraktir orang. Tidak semua orang bisa ditraktir oleh saya. Kalau soal hari itu, lupakan saja. Saya tidak segitunya. Bukan itu. Saya hanya berpikir Anda bekerja terlalu keras. Dan saya belum punya kemampuan untuk membantu Anda di tempat kerja. Jadi saya hanya bisa menemani Anda minum dan makan, dan saya bisa belajar sesuatu sambil. Oh, rajin sekali kamu. Ikuti saya. Mau makan apa? Direktur, kenapa Anda membawa saya ke tempat yang romantis seperti ini untuk makan malam? Apakah saya janji makan malam denganmu? Lalu kenapa Anda membawa saya? Jumara, kamu datang? Saya datang. Kenapa kamu bawa cowok ke sini? Dia bukan yang naik. Dia hanya di sini untuk membantu. Siapa yang naik? Apakah itu Shan Shan? Kamu akan melamarnya? Maka saya benar-benar merasa terhormat. Apakah saya bilang akan melamar hari ini? Saya akan beri kamu kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu. Bantu saya hubungi seseorang. Siapa?
Kakak mau. Aku cuma nggak ngerti. Nggak puas sama rumah ini? Harganya sesuai keinginanmu, tapi kenapa akhirnya nggak mau tanda tangan kontrak? Bukan, demi jaga-jaga, aku nggak sebutin. Aku rasa harganya masih. Tolong bantu aku cari lagi ya. Sayang, dari semua rumah di komplek ini, itu yang paling cocok. Kalau nggak tanda tangan, nggak bakal ketemu rumah kayak gini di komplek sebelah. Pertimbangkan lagi deh. Bukan begitu. Lihat nih, perusahaanmu kan besar. Pasti banyak listingan. Tolong cariin lagi ya. Biar aku cari cara buat bantu. Ya? Halo, bisa tanya, ini mau Xiaon? Iya, aku. Kamu siapa? Aku Luo Yang. Kamu yang kehilangan kalung mutiara itu? Iya. Itu aku. Kamu? Ada yang nemu dan minta aku kasih ke kamu. Aku lagi di taman bermain Jinjiang. Datang ke sini ambil. Bos kedai kopi Jingkiang yang kasih nomorku? Ceritanya panjang. Nanti ketemu aja kita ngobrol. Aku nggak bisa anterin karena lagi ada urusan mendesak di sini. Kamu harus datang ambil sendiri. Aku tunggu di dekat biang lala. Cepat juga kamu. Kamu Luo Yang? Iya. Maaf ya repotin kamu datang jauh-jauh. Kalungku mana? Apa ini? Naik. Nanti kalau biang lala udah sampai puncak, baru aku kasih tahu kalungnya di mana. Kayak lagi sulap aja. Bukan sulap sih, lebih kayak permainan. Orang yang nemu kalung ini minta aku lakuin. Siapa orangnya? Begitu dapat kalungnya, orangnya pasti muncul sendiri. Direktur Yuan, kalung itu, kamu taruh di bawah kursi gerbong? Dia ngomong apa ke kamu sebelumnya? Dia nanya siapa kamu, dan aku kasih tahu sesuai yang kamu bilang. Bisa kasih tahu hubungan kamu sama dia sekarang gimana? Mainin game romantis dan seru kayak gini. Bukannya kamu harusnya main game kayak gini sama Shanshan? Ikeng denena enen nenen enen enen pan. Itu George Washington Ferris. Dia yang ciptain tahun 1893 buat pameran Kolonia Dunia di Chicago. Rencananya buat saingin Menara Eiffel yang rencananya selesai tahun 1889. Biang lala pertama beratnya 2.200 ton, bisa. Halo? Gimana kabarnya? Nona mau? Aku Yuan Hao. Jangan takut atau gugup. Mekanisme biang lalanya nggak ada masalah. Kapanpun aku mau gerak, ya dia gerak.
Yuan Hao, dasar bajingan. Kamu gila? Kamu pikir trik kecilmu bisa menakutiku? Kamu sangat kekanak-kanakan. Di mana kalungku? Kalungmu ada padaku. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin membalasmu. Kamu pakai petasan bakar tendaku. Dan juga entah bagaimana kau bikin aku berakhir di kantor polisi. Ini pertama kalinya aku alami ini seumur hidup. Hari ini aku biarkan kamu gantung 100 meter di atas. Jadi nikmati pemandangan malam Shanghai yang indah. Aku yakin ini juga pengalaman pertama dalam hidupmu. Yuan Hao, kalau kamu laki-laki, turunkan aku sekarang. Kita bisa bertarung di bawah kincir Ria. Pria sejati bertarung dengan mulut, bukan tangan. Kamu pikir kamu pria sejati? Angin di atas kuat. Duduk manis dan nikmati. Hei. Direktur Yuan, ini kurang baik. Bukannya katamu kalungnya ada di dalam kabin kincir Ria? Zhuang Er, turunkan dia 5 menit lagi. Perhatikan keselamatan. Kamu tidak perlu khawatir soal keselamatan. Jujur saja. Apa cewek di atas sana pacarmu? Kalau dia pacarku, aku harusnya bersamanya sekarang. Kenapa kamu masih sama kayak di sekolah? Masih sombong, nggak berubah. Aku sudah lakukan yang kau minta. Nanti kamu harus panggil aku istri. Kalau dia tanya kenapa aku belum pulang padahal sudah larut. Kenapa kamu masih sama kayak waktu sekolah? Masih sikap yang sama, nggak berubah. Hei istri. Aku bersama Yuan Hao. Kalau dia nggak dapat kalungnya kembali, Bukannya urusan cewek itu keahlianmu? aku cuma nggak paham hubungan kalian berdua. Kenapa harus perlakukan dia seperti ini? Kamu kebanyakan nanya. Aku bosmu. Kamu lakukan saja yang kusuruh. Aku cuma main-main dikit sama kamu. Nggak nyangka jadi sebesar ini. Kamu takut? Konyol. Kamu pikir trik kecilmu bisa menakutiku? Pemandangan dari kincir Ria sangat cantik. Iya cantik. Benar. Kalungnya nggak ada padamu. Kenapa suruh aku datang? Aku cuma kurir. Aku beneran nggak tahu. Gini aja, kamu lapar? Aku traktir makan malam. Kamu ada waktu makan? Mending buru-buru bantu aku. Cari tahu keberadaan kalungku. Bagaimana kalau aku antar kamu pulang dulu dan bantu tanya lain hari? Lain hari? Kamu tahu nggak pentingnya kalung itu buat aku? Itu hadiah dari ibuku. Gampang. Suruh ibu kita belikan yang baru. Ibu kita? Sedekat itukah kita? Kami orang Timur Laut biasanya langsung akrab begitu. Aku bukan dari Timur Laut. Aku jadi canggung dengar itu. Baiklah, ibumu. Aku akan bilang ke ibumu untuk belikan yang baru. Aku tak pernah bertemu ibuku. Ini satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkannya. Kalau kalungnya hilang, aku tak punya apa-apa untuk mengenangnya. Mengerti? Jadi ini masalahnya? Maafkan aku. Kurasa Direktur Yuan juga tak tahu cerita di balik kalung itu. Kalau tahu, dia takkan menggodamu seperti ini. Direktur Yuan ini rendah sekali. Rendahnya urusan dia. Untuk kejadian hari ini, aku berhutang budi padamu. Aku juga punya nomormu. Nanti kalau ketemu kalungnya, aku akan telepon. Aku antar kamu pulang dulu. Aku tak mau kau antar pulang. Aku mau tanya, apa hubunganmu dengan Direktur Yuan?
Kenapa dia mau isengin kamu begitu? Cuma hubungan gadis lugu dan pria tak tahu malu. Jangan ikuti aku. Selamat pagi, Direktur Yuan. Luo Yang. Halo, Direktur Yuan. Tutup pintunya. Dia pasti mengutukku habis-habisan tadi. Sebenarnya tak ada yang baik disebutkan. Aku takkan ceritakan detailnya padamu. Lalu bagaimana? Dia pergi begitu saja? Dia terus mengejar-ngejar minta kalungnya. Direktur Yuan, kenapa tak dikembalikan saja kalungnya? Kalau tidak enak, aku bisa kembalikan atas nama Anda. Apa? Dia merayumu? Mana mungkin? Apa aku terlihat semudah itu bagimu? Jujur saja. Semalam aku mau kembalikan kalungnya. Salahnya dia sendiri yang kasar padaku. Tapi aku yang tentukan kapan mau mengembalikannya. Bukan urusanmu. Direktur Yuan, aku bukan orang yang suka ikut campur. Tapi harus kuberitahu, kalung ini, satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan ibu Mao Xiaon untuknya. Dia sendiri bilang padaku, dia tak pernah bertemu ibunya. Aku hanya merasa sangat kasihan padanya. Aku paham. Kembali kerja saja. Halo, Jia, aku lihat kalungmu. jadi kamu ambilkan untukku? Aku tak mampu. Kalau bisa, sudah kubawa untukmu. Tapi sudah kusampaikan pesanmu padanya. Berarti dia masih belum mau mengembalikannya, kan? Jia, gimana kalau begini? Kita ketemuan malam ini kalau kamu ada waktu. Mau apa kamu? Percayalah, aku benar-benar ingin membantumu. Terima kasih, Pak. Siapa itu? Jia, ini aku. Tunggu sebentar ya. Jia, Lagi ngapain? katanya ibu, jangan dateng tangan kosong kalau pertama kali ke rumah orang. Kamu pasti tahu dong harus bawain apa. Ayo masuk. Gak ada yang spesial. Aku bikin pangsit. Pangsit? Kulitnya bikin sendiri? Gak, kulitnya beli. Isiannya yang aku bikin. Masih ragu enak apa enggak?
Yuan Hao, oh, Apa? Ya? beberapa hari ini, kok aku jarang lihat kamu sama Shanshan? Udah lama dia gak dateng. Tiap hari ada janji. Perusahaanku juga sibuk. Beberapa hari lagi ada acara apresiasi yang harus dipersiapkan. Terus gimana rencana pernikahannya? Aku udah kepala 3. Jangan pusingin hal kayak ginian. Kepala 3. Waktu ibumu pergi, kamu baru 3 tahun. Udah 30 tahun. Aku besarin kamu sendiri. Jadi ibu sekaligus bapak. Aku udah terbiasa sama sifatmu yang suka bikin khawatir. Cepetan tidur. Segini malam masih minum teh? Aku beliin susu. Aku mau ngobrol soal kamu dan Shanshan. Loh, kok malah ngomongin susu? Kamu sama Shanshan udah 10 tahun. Mana ada cewek yang nunggu 10 tahun? Harus punya hati nurani dong. Ya, ada beberapa hal yang kamu gak tahu. Nanti kalian nikah, mau aku tinggal di Shanghai. Atau ikut ke Amerika, aku gak masalah. Kalau kamu cepat bersin, aku bisa kasih tahu ibumu. Jangan minum teh malam-malam lagi. Susu bikin tidur lebih nyenyak. Susu ini spesial loh. Sapinya diternak di lingkungan ekologis. Hidup dan makannya lebih baik dari manusia. Aku angetin dulu ya. Enak. Enak banget. Jie, kasih tahu aku harus gimana. Bongkar laci-lacinya. Ini gak bagus. Jangan anggap remeh perusahaan kita. Banyak kamera pengawas. Bisa ketahuan sebelum sempat bongkar. Dalam situasi ini, kita cuma bisa mengakalinya. Nggak bisa dipaksa. Gimana cara mengakalinya? Lagian aku juga bingung. Kamu lihat kan dia ngebully aku di kincir Ria. Ada ide nggak? Semua cowok butuh gengsi, kan? Kamu cuma perlu minta maaf ke dia, terus semua beres. Ide apaan sih ini? Kamu yang datang cari aku duluan. Kukira kamu punya ide bagus. Ternyata kamu juga pengecut. Dulu Hansin aja bisa merangkak di bawah lutut orang. Terus kenapa kamu nggak merangkak? Kalung itu bukan milikku. Lagi makan apa? Udahan dong. Aku belum selesai makan. Ada tamu buat kamu. Diam. Siapa tadi? Bikin kaget. Hampir bikin aku tersedak. Mungkin tuan rumahku. Dia udah berkali-kali nagih aku pindah. Aku susah payah cari tempat dan bungkus barang-barang. Tiba-tiba agen nelpon bilang tempatnya udah disewa orang. Itu gampang. Cari aja yang lain. Tadi nutupin aku harusnya lebih lembut dikit. Masa mukulin kamu harus lembut? Jangan cari masalah, Kak. Aku mau tanya, gimana kalungmu bisa ada di dia? Bisa cerita ke aku. Tiap tahun ada aja orang bejat. Tahun ini malah makin banyak. Aku lagi mabuk.
Dia sama temennya malah. Bareng-bareng ngebully aku. Kafe temennya? Nah itu baru masuk akal. Kamu tinggal dateng ke kafe cari temennya. Ini lebih gampang daripada aku nyelidikin laci dia. Baru sadar kamu cuma numpang makan. Aku seharian bungkusin pangsit ini. Kukira kamu bakal kasih ide bagus. Mau aku merangkak di bawah orang ini. Terus mau aku numpang di tokonya. Lempar tanggung jawab ya. Ide apaan sih ini? Udahan makannya, aku belum selesai. Belum selesai juga? Emang beneran numpang makan? Keluar, keluar. Seumur hidup belum makan? Taruh. Taruh. Keluar. Bawa bunga lu. Ini untukmu. Halo. Ada apa? Aku mau mengembalikan kuncinya. Bisakah kamu turun ke bawah? Kamu saja yang naik ke atas. Ini dari pacarmu? Apa maksudmu? Bunga itu. Aku melihat seseorang memberimu bunga. Pintu. Itu kamu yang mengetuk pintu? Aku sudah mengetuk tapi kamu tidak membuka. Kukira itu dia. Bagaimana aku nggak ikut? Kamu benar-benar cepat berpindah hati. Apa yang ingin kamu katakan? Kita belum putus tapi. Kamu sudah dapat pengganti kan? Kita belum putus, tapi kamu sudah tidur dengan orang lain, kan? Jangan sekali-kali coba meletakkan kesalahan ini padaku. Ini salahku? Jangan bicarakan ini seperti itu. Biarkan aku bertanya padamu. Apakah karena dia kamu ingin putus dengan aku? Tidak semua sejahat dan menjijikkan sepertimu. Chun apa yang kulakukan memang salah. Tapi jika kamu memberiku kesempatan sekali lagi, aku akan buktikan bahwa kamu adalah satu-satunya untukku. Sungguhan. Bahkan jika kamu ingin hatiku, aku akan mencabutnya untukmu. Pergilah. Ada telepon. Pindah. Ini Yuan Hao. Silakan bicara. Bisakah kamu datang ke kafe? Aku ingin mengembalikan kalung ini. Kamu sudah di sini. Di mana kalungku? Keadaannya sudah seperti ini ketika aku menemukannya. Tidak apa-apa, asalkan sudah ditemukan kembali. Bahkan masih ada kotaknya. Terima kasih. Luo Yang sudah memberitahu aku semuanya.
Aku benar-benar tidak tahu betapa pentingnya kalung ini untukmu. Aku minta maaf untuk semua hal kekanak-kanakan yang kulakukan padamu. Bisakah kamu menemaniku minum beberapa gelas? Kamu mau minum lagi? Jangan khawatir. Aku tidak akan mabuk dan menciummu lagi. Apa yang ingin kamu minum? Apapun yang paling keras. Oke. Aku akan ambil 1 botol dari gudang anggur. Aku tidak mau minum karena aku harus mengemudi. Anggur ini cukup keras. Harap hati-hati. Bisakah kamu tuangkan sedikit lagi? Oke. Bukankah aku sudah mengembalikan kalung itu padamu? Kenapa kamu masih menggangguku? Minum pelan-pelan. Hanya 3 gelas saja. Aku akan minta maaf padamu sekali lagi. Aku benar-benar tidak tahu tentang ibumu. Ya, apa yang kulakukan itu salah. Aku seharusnya tidak berbohong dan membujukmu naik Injilnya. Kenapa setiap kamu berbuat salah? Harus menyalahkan orang lain? Apakah semua pria yang berbuat salah nanti akhirnya berbalik dan menyalahkan orang lain? Dan kemudian menyerahkan semua tanggung jawab ke orang lain? Lalu hatimu merasa lebih tenang? Aku tidak menyalahkan siapapun. Kamu sudah penuh kotoran sendiri. Cukup sudah. Anggur ini sangat kuat. Apa? Takut aku tidak bisa bayar? Aku yang traktir. Dialah yang selingkuh. Tapi malah berani bilang kalau aku sedang cari pacar. Apa maksudnya ini? Jadi selingkuhnya dia bisa dibenarkan gitu? Ada cowok macam itu? Kamu sedang bicara tentang pacarmu? Semua gagak di dunia hitam. Kamu tidak lebih baik. Apa yang terjadi dengan pacarmu? Kenapa kamu banyak tanya? Dengarkan aku. Dia yang salah sama kamu. Kamu tidak perlu menyiksa dirimu sendiri. Apa urusannya denganmu? Kalau dia benar-benar selingkuh, datangi aja pukul dia. Bukankah itu akan selesai? Apa yang dia lakukan padamu? Apakah itu masalah besar? Apa urusannya denganmu? Apa kamu masih punya hati nurani untuk mengembalikan kalungku? Bisakah kamu ceritakan tentang kamu dan ibumu? Ibuku? Tidak apa-apa kalau kamu tidak nyaman. Tidak ada yang tidak nyaman kok. Aku baru berusia 3 hari ketika ibuku meninggalkanku di rumah sakit. Setelah dokter tahu, dia melapor ke polisi. Polisi memeriksa kasusku, lalu menyerahkanku ke pusat kesejahteraan sosial. Orang tua angkatku membawaku pulang dari pusat kesejahteraan itu. Orang tua angkatku bilang ibuku tidak meninggalkan apapun untukku, kecuali sepucuk surat. Di surat itu tertulis kalung itu adalah jimatnya. Dan dia berharap kalung itu juga jadi jimatku. Sudah baik-baik saja, sekarang aku mendapatkannya kembali. Apakah kamu pernah berpikir untuk mencarinya selama bertahun-tahun ini? Sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Di mana aku harus mencarinya? Aku ingat waktu kecil dulu aku pernah coba cari dia. Tapi kamu tahu kan bagaimana anak kecil? Aku juga hampir tersesat. Sekarang dengan perkembangan jaringan, kenapa kamu tidak minta tolong orang lain? Bagaimana mereka bisa bantu? Aku bahkan tidak tahu wajahnya seperti apa. Bagaimana aku harus cari dia cuma dengan kalung ini? Bilang hal-hal yang seharusnya tidak kukatakan di padang rumput. Kuharap kamu tidak keberatan. Apa yang kamu katakan tidak salah. Aku memang tidak punya ibu.
Aku anak yang ditinggalkan. Tapi orang tua angkatku sangat baik padaku. Jadi tumbuh besar, tidak pernah merasa berbeda dari anak lain. Sudah larut. Biar aku antar kamu pulang. Aku belum selesai minum. Kalau suka anggur ini, akan kuberikan untuk dibawa pulang. Apa kamu benar-benar takut? Aku mabuk dan membuatmu melewati malam sengsara lagi? Aku takut kamu akan kehilangan kalungmu lagi kalau mabuk. Baru sadar kamu ternyata bukan bajingan. Kamu mabuk? Jangan terlalu serius. Kita sampai. Kapan hujan turun? Siapa yang biarkan kamu minum banyak? Kamu tidur sepanjang perjalanan pulang. Apa aku mendengkur? Bagaimana kamu bisa bangun? Kilat yang membangunkanku. Lalu kamu tidak mendengkur. Oh iya, aku perlu minta maaf padamu. Hari itu di toilet, aku minum terlalu banyak dan memaksakan ciuman padamu. Lalu keesokan harinya, aku salah paham dan mengirimmu ke kantor polisi. Bagaimanapun juga, kamu mengembalikan kalungku. Mulai sekarang, aku tidak akan mengambilmu pria Shanghai kecil lagi. Tidak, aku tetap pria Shanghai kecil. Aku membuatmu terjebak di kabin kincir Ria. Yang kulakukan itu jahat. Hanya orang hina yang melakukan itu. Lebih dari jahat. Bagaimana kamu bisa punya ide seperti itu? Ketinggian. Makanya aku lakukan itu. Kamu takut ketinggian? Kamu setinggi itu. Kok masih takut ketinggian? Aku pernah punya pengalaman buruk di pesawat sekali. Sejak itu trauma. Apa yang terjadi? Ceritakan. Bertahun-tahun lalu aku bepergian ke Irlandia. Ada kegagalan mesin. Sangat berbahaya. Saat itu semua orang di pesawat menulis wasiat mereka. Semua orang menulis wasiat? Apa yang kamu tulis di surat wasiatmu? Aku sudah lupa. Lihat dirimu. Kamu takut sekali sampai lupa apa yang kamu tulis di surat wasiat. Kamu bekerja di industri pariwisata. Kamu takut ketinggian dan tidak bisa naik pesawat. Lalu bagaimana kamu bekerja? Sebenarnya tidak mempengaruhi pekerjaanku. Walaupun tidak bisa terbang, aku masih bisa naik kereta dan kapal. Kalau terlalu jauh, ia tidak pergi. Aku serahkan pada rekan kerja. Tapi kalau soal pacar, itu masalah. Pacarmu memandang rendah kamu? Bukan, pacarku bekerja di Amerika Serikat. Bertahun-tahun ini aku tidak mengunjunginya karena takut terbang. Jadi kalian berdua LDR? Bagaimana punya hubungan tanpa bertemu? Kalau aku sudah putus darimu. Apakah pacarmu di sampingmu setiap hari? Tidak, apa maksudnya ini? Keluar. Keluar? Ini mobilku. Baik, aku keluar. Tunggu. Di luar hujan. Tutup pintunya. Cepat katakan. Mampirlah kalau ada waktu. Banyak pria tampan untuk kamu pilih. Aku tidak suka pria tampan. Aku tidak tertarik pada pria. Di sana juga ada wanita cantik. Pria tampan saja tidak mau, apalagi tertarik pada wanita. Selain pria ya wanita. Kecuali kamu suka yang androgini, bukan pria wanita. Ada binatang? Sebenarnya iya. Kalau mau tampil memukau, berpakaianlah seperti wanita modern usia 20, 30-an. Kamu sepertinya sangat ingin bersikap baik padaku. Aku pasti akan pulang dengan selamat. Aku pergi. Aku tidak mendengkur.
Aku sudah berpikir dan merasa pakaianmu, dokter, terlalu polos. Kamu cantik, seharusnya pakai yang cantik juga. Desain dan warna ini dijamin membuatmu menonjol. Tuan Yuan, gaunmu ini sangat elegan dan indah. Aku akan malu memakainya. Sayang sekali kalau tidak dipakai. Sering-seringlah memakainya dan terima lebih banyak pujian. Nanti aku juga dapat sedikit pujian itu. Baik, aku ikuti saranmu. Kebetulan malam ini ada acara. Aku akan memakainya. Bagus sekali. Biar aku beritahu. Aku jamin kamu akan menonjol dan tak ada yang bisa menyaingi. Tuan Yuan, mari makan. Tuan Yuan, ada apa dengan Xiao Hua? Bos memecatnya. Apakah karena kejadian terakhir kali? Itu bukan salahnya. Bos tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Dia dipecat karena bos merasa dia tidak bisa beradaptasi. Baik sekali kamu peduli dengan hal seperti ini. Tuan Yuan, jangan puji aku terus. Bagaimana kabarnya sekarang? Dia dan bos itu saudara jauh. Bos sudah carikan dia kerja di restoran. Bisa kasih kontaknya? Oke, nanti aku tanya bos. Coba dulu. Aku sudah tidak sabar. Hari ini berdandan khusus ya? Cantik banget. Jadi maksudmu biasanya aku tidak cantik? Maksudku biasanya sudah cantik, hari ini khusus cantik. Berarti kamu benar-benar suka sama aku. Sejelas itu? Jangan main-main. Katakan, mau apa dariku? Enggak cuma cantik, tapi juga pintar. Serius dong? Aku ceroboh, tinggalkan flash drive di kantornya. Aku mau ambil kembali. Ya ambil saja besok. Sudah kupikirkan itu. Tapi komputer ibuku rusak. Katanya backupnya di flash drive dan perlu cepat. Untuk hal kecil saja. Perlu sampai merayu-rayu aku? Tunggu sebentar. Aku ambil kuncinya. Terima kasih banyak. Aneh. Taruh di mana ya? Mending aku telepon dia. HP-ku ketinggalan di luar. Bisa tolong ambilkan? Kamu memang jago menyuruh-nyuruh. Zheng Jian. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak angkat telepon dan aku tidak tahu alamatmu. Mau cari di mana lagi? Ini rumah sakit, bukan tempat yang tepat untuk bicara. Lalu di mana tempat yang tepat? Aiki. Sudah kukatakan lewat telepon. Tapi aku punya banyak pertanyaan. Kamu tidak bisa terus bersembunyi. Kalau tidak keberatan, ada kafe dekat rumah sakit. Aku tunggu di sana, tapi pastikan kamu datang.